Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 39 tahun, diagnosis kanker payudara, dirawat di RSU. Karena harus menjalani kemoterapi yang keempat, sejak 3 hari yang lalu, pasien mengatakan lelah dengan berbagai pengobatan yang sudah dilakukan untuk mengatasi rasa sakitnya. Hasil pemeriksaan. Pasien tampak sedih, sulit membuat keputusan, bersuara pelan, menghindari kontak mata, dan terlihat pasif. Pasien mengaku tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan agar kondisinya membaik. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Ketidakefektifan KOIP individu. B. Berduka disfungsional. C. Ketidakberdayaan. D. Harga diri rendah. Keputusasaan. Jawaban. C. Ketidakberdayaan pembahasan. Ketidakberdayaan adalah situasi kondisi di mana individu mempersepsikan bahwa tindakannya tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan, persepsi kurang kontrol pada situasi saat ini atau yang akan datang. Tanda dan gejala. Menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya, menyatakan asing, menyatakan keraguan tentang kinerja peran. Bergantung pada orang lain, depresi karena gangguan fisik, tidak berpartisipasi dalam perawatan, kondisi terkait. Diagnosis yang tidak terduga, peristiwa traumatis, diagnosis kronis, diagnosis terminal, rawat inap. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan, 26 tahun, dirawat di RSJ sejak 7 hari yang lalu. Karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu, pasien mengatakan dirinya merasa malu karena gagal menikah sudah 2 kali. Hasil pemeriksaan. Pasien tampak berbicara dan tertawa sendiri, pakaian tidak rapi, malas berinteraksi dengan orang lain, suara terdengar pelan saat bicara. Pasien meyakini dirinya perempuan yang sial dan tidak berguna. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Halusinasi. B. Isolasi sosial. C. Defisit perawatan diri. D. Harga diri rendah kronis. Regimen terapeutik inefektif. Jawaban. D. Harga diri rendah kronis. Pembahasan. Harga diri rendah kronis berisiko mengalami evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien yang berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Tanda dan gejala. Subjektif. Menilai diri negatif, merasa malu atau bersalah, merasa tidak mampu melakukan sesuatu, merasa tidak memiliki kelebihan. Objektif, bicara sendiri, tertawa sendiri, tidak bergairah, berbicara pelan. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perempuan, 37 tahun, dirawat di RSJ karena marah-marah di rumah, menyendiri, dan bicara sendiri, sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak ada gunanya ngobrol dengan orang lain. Hasil pemeriksaan. Pasien tampak menyendiri di kamar dengan posisi tidur janin, tidak mau memulai pembicaraan, menyalahkan orang tua yang mengantar ke RSJ. Kontak mata tidak ada dan menolak mandi. Pasien memiliki riwayat melukai diri sendiri. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. Risiko bunuh diri. C. Perilaku kekerasan. D. Defisit perawatan diri. A. Halusinasi pendengaran. Jawaban A. Isolasi sosial. Pembahasan. Isolasi sosial adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka dan interdependen dengan orang lain. Tanda dan gejala. Merasa ingin sendirian, merasa tidak aman. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki, 31 tahun, diagnosis gagal ginjal kronis, dirawat di RSO karena harus menjalani hemodialisa.
Pasien mengatakan andai dirinya tidak mengkonsumsi minuman penambah energi setiap hari, maka tidak akan sakit seperti ini. Hasil pemeriksaan pasien terlihat sedih, tidak bisa tidur, sulit berkonsentrasi dan menyalahkan diri sendiri. Apakah tahap kehilangan yang dialami pasien pada kasus tersebut? A. Angga. B. Denial. C. Bargaining. D. Depression. E. Acceptance. Jawaban. C. Bargaining. Pembahasan. Denial. Menolak kenyataan yang terjadi. Angga. Menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi. Bargaining. Berusaha kembali ke masa lalu andai saja. Depression. Menolak bicara, makan, putus asa dan tidak berharga, susah tidur, merasa letih, acceptance, mampu menerima apa yang sedang dialami atau kehilangan yang dialami. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang lansia, 61 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan COPD. Hasil pengkajian, tekanan darah 150/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 102 kali menit, suhu 38 derajat Celcius, frekuensi napas 26 kali menit, ronci pada dada kiri dan kanan, produksi sputum banyak, indeks massa tubuh 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah masalah keperawatan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Gangguan pertukaran gas. C. Nutrisi kurang dari kebutuhan. D. Bersihan jalan napas tidak efektif. E. Gangguan perfusi jaringan perifer. Jawaban D. Bersihan jalan napas tidak efektif. Pembahasan. PPOK atau COPD terjadi akibat 3 kondisi yakni bronkitis kronis, asma, dan emfisema. Bronkitis menyebabkan penumpukan sekret karena infeksi pada bronkus dan produksi yang berlebihan. Pada kasus tersebut terdapat produksi sputum yang banyak dan terdengar bunyi ronci. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang lansia, 60 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan muntah 3 kali, bab 6, kali sehari dengan konsistensi cair tidak ada lendir, turgor kurang dari 2 detik, mukosa lembab dan badannya merasa lemas, hasil pengkajian. Tekanan darah 120/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 80 kali menit, suhu 38 derajat Celcius, frekuensi napas 20 kali menit. Apakah masalah keperawatan utama yang sesuai untuk kasus tersebut? A. Diare. B. Hipertermi. C. Defisit nutrisi. D. Defisit volume cairan. E. Gangguan eliminasi fekal. Jawaban A. Diare. Pembahasan. Diare merupakan pengeluaran feses yang sering, lunak atau cair dan tidak terbentuk. Terjadi karena infeksi, malabsorpsi, kecemasan atau karena tingkat stres yang tinggi. Pada kasus tersebut pasien mengalami buang air besar cair sebanyak 6 kali sehari untuk CRT dan tanda vital masih dalam batas normal. Soal nomor 7 P3K perawat, seorang laki-laki, 50 tahun, sudah 3 hari dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis hepatitis. Hasil pengkajian. Perut bagian kanan atas terasa penuh, rasa sesak, diare, penurunan nafsu makan, mual dan muntah, SGOT 300 atau L, SGPT 200 atau L, tekanan darah 130/8, 0 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 60 kali menit, suhu 37,5 derajat Celcius, frekuensi napas 28 kali menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Defisit nutrisi. C. Defisit volume cairan. D. Pola napas tidak efektif. E. Gangguan integritas kulit. Jawaban D. Pola napas tidak efektif. Pembahasan. Pada kasus tersebut pasien dengan keluhan perutnya terasa penuh, merasa sesak napas dan frekuensi napas pasien menunjukkan takipnea. Soal nomor 8 P3K perawat, seorang perempuan, 25 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian. Kelumpuhan otot bantu pernapasan, pernapasan snoring, sesak napas, napas cepat dan dangkal. Saat dilakukan hisap lendir, perawat menaikkan tekanan oksigen,
menghidupkan mesin, mengecek tekanan dan botol penampung, memasukkan kanul hisap lendir ke dalam mulut dan mulai menghisap lendir. Tiba-tiba pasien terbatuk. Apakah tindakan utama perawat pada kasus tersebut? Jawaban, di menghentikan hisap lendir, pembahasan, prosedur suction dimulai dengan mencuci tangan kemudian mengobservasi keadaan umum dan pernapasan klien, lalu menggunakan sarung tangan steril, kemudian mengoleskan jeli pada ujung kanul, menghisap lendir pada saluran pernapasan klien dengan cara menutup kanul. Saat proses berlangsung, apabila pasien mengalami respon batuk, maka segera hentikan menghisap lendir kemudian matikan mesin. Soal nomor 9 P3K perawat, seorang perempuan, 36 tahun, datang ke klinik, hasil pengkajian. Pasien dengan keluhan sering mengalami nyeri perut pada bagian ulu hati epigastrium. Pasien mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sudah sekitar seminggu dan 3 hari terakhir merasa mual. Apakah pengkajian yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Riwayat istirahat dan tidur. B. Pola makan dan pemenuhan nutrisi. C. Volume dan jenis minuman sehari-hari. D. Kemampuan bernapas dan riwayat sesak. Kebiasaan olahraga dan pekerjaan sehari-hari. Jawaban. B. Pola makan dan pemenuhan nutrisi. Pembahasan. Pada kasus tersebut terdapat data aktual di mana pasien mengalami mual, dan mual merupakan salah satu manifestasi klinis gangguan pencernaan yang dapat mempengaruhi asupan nutrisi dan pola makan. Soal nomor 10 P3K perawat, seorang perempuan, 35 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat berkemih tidak tuntas dan anyang-anyang. Hasil pengkajian. Tekanan darah 120/80 mm hidrargyrum, suhu 36,6 derajat Celcius, frekuensi nadi 84 menit. Frekuensi napas 20 kali menit, pada urin ditemukan ada leukosit, eritrosit dan nitrit positif. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Risiko infeksi. C. Intoleransi aktivitas. D. Kurang pengetahuan. E. Gangguan eliminasi urin. Jawaban. A. Gangguan eliminasi urin. Pembahasan. Data pendukung yaitu karena adanya tanda dan gejala yang dialami pasien sesuai dengan ISK yaitu ada nyeri, anyang-anyangan, berkemih tidak tuntas, serta hasil urinnya. Soal nomor 11 P3K perawat, seorang perempuan, 57 tahun, datang ke poliklinik sebuah rumah sakit. Hasil pengkajian. Pasien mengatakan sudah lama menderita sakit diabetes, minum obat rutin, tetapi makan tidak terkontrol. Pasien tidak rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, tekanan darah 130/80 mm hidrargyrum, suhu 36,5 derajat Celcius, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit, sering keringat dingin, penglihatan kabur. Apakah pemeriksaan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan urin lengkap. B. Pemeriksaan darah lengkap. C. Pemeriksaan gula darah puasa. D. Pemeriksaan gula kurva harian. A. Pemeriksaan gula darah sewaktu. Jawaban. E. Pemeriksaan urin lengkap. Pembahasan. Data pendukung yaitu sering keringat dingin dan penglihatan kabur pada pasien diabetes bisa merupakan gejala hipoglikemia, kadar gula darah terlalu rendah, atau hiperglikemia, kadar gula darah terlalu tinggi. Pemeriksaan gula darah sewaktu adalah cara yang paling cepat dan mudah untuk mengetahui kadar gula darah saat itu juga, sehingga dapat membantu menentukan apakah pasien mengalami hipoglikemia atau hiperglikemia. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.